Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Sebagaimana janji Mbah Wira ketika mencapai 1000 subscriber di YouTube Mbah Wira, maka Mbah Wira akan membagikan kitab Padepokan Sengkelak, dan pembagian kitab dilakukan di dalam komunitas, ya. Pembagian kitab dilakukan di dalam komunitas. Silahkan bagi teman-teman subscriber channel Mbah Wira, apabila ingin mendapatkan kitab tersebut bisa langsung join di dalam komunitas dengan klik ya link yang ada di kolom deskripsi. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan melakukan terawangan ya. Terawangan masuknya kemarin hari Jumat, baru bisa Mbah Wira terawang hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 jam 21.30 malam. Ya, jam 21.30 malam. Loh, Mbah, kenapa kok malam sekali? Biasanya agak sorean karena hari ini adalah akhir pekan. Setiap akhir pekan Mbah Wira fokus pada pengembangan usaha. Oleh karena itu untuk terawangan memang baru bisa dilakukan setelah usaha-usaha untuk menghandle bisnis itu selesai. Baik teman-teman semua, langsung saja tanpa berlama-lama terawangan sebuah cincin dari Pak Cik dari Malaysia dengan nomor 5778 ya. Cincin ini sebagaimana biasa Mbak Wira tidak tahu ya belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritualkan siapa, sehingga apapun nanti hasil terawangnya tidak ada unsur ingin menjatuhkan atau menjelekkan siapapun. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah teman-teman semua, cincin ini Mbak Wira paham ketika seseorang itu datang ke Mbak Wira menerawangkan suatu benda, pasti harapannya atau ekspektasinya itu tinggi. Ya, cincinnya itu isinya macan putih, isinya kodam dewa-dewa, isinya kodam raja-raja, dan seterusnya. Oleh karena itu, Mbak Wira akan menggunakan beberapa metode agar hasil terawangannya itu akurat. Jadi meskipun ya hasil terawangannya itu kurang indah, tapi klien itu akan bisa menerima. Karena memang cincin ini sudah Mbak Wira cek dengan beragam metode, dan nyatanya memang seperti itulah hasilnya. Gitu. Nah, metode yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena namanya benda bertuah itu adanya tuah karena kandungan dari energi yang ada dalam benda tersebut. Ya ingat ya, adanya tuah karena kandungan energi dalam benda tersebut. Ya memang ada ya benda-benda bertuah yang tidak mengandung energi ataupun tidak mengandung kodam, memang ada. Tapi jumlahnya sedikit sekali atau minoritas. Kebanyakan atau mayoritas benda-benda bertuah itu adanya tuah karena memang dia mengandung energi. Nah, energi itu ada 3 macam. Yang pertama ada yang namanya energi alam. Jadi alam yang membuatnya terisi dengan energi. Benda-benda seperti ini seringkali disebut dengan mustika. Contohnya mustika merah delima, mustika kulpuntat, mustika lipan, mustika kelapa, dan sebagainya. Untuk cincin dari Pak Cik nomor 5778 ini jelas ini bukan mustika. Mbak Wira juga sudah melakukan pengecekan energi. Dalam cincin ini tidak ditemukan energi alam apapun. Itu. Yang kedua yaitu energi dari manusia. Jadi manusia atau praktisi supranatural memang memiliki metode-metode tertentu agar energi dirinya itu bisa tersimpan dalam sebuah benda. Biasanya energi manusia yang disimpan dalam sebuah benda itu kemudian disebut dengan tulpa. Tulpa adalah energi yang didesain dengan tujuan tertentu agar siapapun yang membawa benda yang mengandung tulpa ini, dia dapat mendapatkan manfaat. Dapat mendapatkan tuah, dapat menerima kebaikan ya dari energi yang ada pada benda yang dia bawa. Yang ketiga adalah energi dari khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian untuk ya selalu loyal dan membantu manusia dalam beragam masalah. Nah, seorang praktisi terawangan itu memang harus bisa membedakan mana energi manusia, mana energi khodam. Sehingga ketika seorang praktisi tersebut melakukan terawangan, dia bisa paham, oh ini adalah energi manusia nih, ini adalah tulpa nih, ini adalah energi dari praktisi yang meritualkan yang memang sengaja diisikan atau disimpankan ke dalam benda tersebut agar memberikan tuah. Beda lagi dengan kodam. Kodam adalah jin yang sudah ditundukkan. Ada nggak entitasnya? Kalau memang tidak ada, ya berarti memang tidak mengandung kodam. Nah itu praktisi harus bisa membedakan. Nah untuk cincin ya milik Pak Cik nomor 5778 ini, Mbak Wira cek ini tidak mengandung energi dari kodam, tapi memang mengandung energi dari manusia. Jadi ada tulpanya tapi tidak ada kodamnya. Nah karena tulpa atau energi ini bukan makhluk, bukan kodam, maka kita tidak bisa
menggali informasi terkait jenis kelamin, asalnya dari mana, usianya berapa, karena memang tidak ada. Energi tidak bisa diusiakan gitu lah ya, tapi bisa diskalakan. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, kira-kira ada di level energi 60. Jadi memang nampaknya benda ini telah diisi dalam jangka waktu yang lama, sudah lampau. Nah, pertanyaan Mbak Wira, apakah benda ini adalah warisan gitu? Karena kalau melihat dari karakter energi yang tersimpan, ini udah sisa-sisanya saja. Jadi bukanlah energi baru yang diisikan ke dalam benda, melainkan ini udah lama, prosesnya itu udah lama, terjadinya udah lama, dan tuahnya udah dinikmati gitulah. Sehingga Mbak Wira patut menduga bahwa benda ini adalah warisan. Nah, nanti silakan benar atau salah Pak Cik yang bercerita kepada Mbak Wira. Kalau memang ini bukan warisan, berarti Pak Cik baru membelinya atau baru memilikinya gitu. Jadi bukan Pak Cik yang membeli benda kosongan kemudian diritual, bukan, melainkan ini sudah diritual sejak lama. Itu yang bisa Mbak Wira kupas dari karakter energi yang ada pada benda ini. Lalu seperti apa tuahnya? Mbak Wira mendapatkan kesan atau karakter vibrasi energi yang hangat, menolak dan menarik. Itu adalah bahasa rosoh, bahasa batin, ya, isyarat atau alur batin yang Anda tidak perlu pusing-pusing memikirkannya, karena akan Mbak Wira terjemahkan bahwa biasanya ya, kalau energi itu memiliki karakter seperti ini, maka dia memiliki tuah dalam proteksi dan pengasihan. Nah, nampaknya orang yang meritualkan benda ini pertama kali itu memiliki tujuan, yaitu apa? Siapapun yang membawa benda ini memiliki kelancaran dalam bekerja. Nah, kelancaran dalam bekerja itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu pengasihan, disenangi oleh orang lain, mudah disenangi oleh orang lain, mudah bergaul dengan teman, atasan, ataupun bawahan. Sehingga ketika Anda memiliki daya pikat, daya asihan yang tinggi, maka pekerjaan itu akan berlangsung dengan lebih mudah karena banyak teman yang mendukung. Sedangkan proteksinya itu melindungi dari bahaya nyata maupun bahaya gaib. Kalau bahaya nyata seperti keteledoran, kecelakaan kerja, ya, pengapesan. Kalau gangguan gaib ya bisa dari entes-entes yang sifatnya negatif, dari serangan orang-orang yang nggak senang dengan Anda, orang-orang yang iri sehingga kemudian ingin mencelakai dan seterusnya. Ya, jadi kelancaran dalam bekerja itu ditunjang atau ditopang oleh dua fungsi, fungsi pengasihan dan fungsi proteksinya gitu. Ini sebenarnya tuahnya udah aktif, udah jalan, dan ini udah tinggal tinggal terakhir ya, detik-detik terakhir mau habis semacam itu. Ini kalau Pak Cik pengen meritualkannya ulang, pengen mengisinya dengan energi, pengen mengisinya dengan kodam, bisa. Dan karakter dari bahan bendanya adalah bagus dalam menyimpan energi hasil ritual, hasil olahan ritual. Kayak gitu Pak Cik ya. Baik, itu tadi Pak Cik untuk energinya. Karena sifatnya energi maka tidak perlu dirawat ya. Energi itu ketika dipakai maka sudah sifatnya otomatis akan habis dengan sendirinya. Nggak perlu dirawat kayak dibakarkan dupa, dibakarkan buhur, kayak gitu nggak perlu. Ya, jadi tinggal dipakai aja, dia udah otomatis aktif. Karena karakter energi itu mengalir secara konduksi. Ketika dia dipakai, energinya mengalir, otomatis tuahnya akan berjalan. Kayak gitu Pak Cik. Baik, itu untuk bahasan tentang energi. Mbak Wira akan melakukan pengecekan dengan metode visualisasi. Apa itu? Yaitu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual atau tanda-tanda kehadiran kodam atau tanda-tanda manifestasi dari suatu entitas dalam benda bertuah. Memang metode yang digunakan berlapis-lapis karena Mbak Wira paham ketika seseorang itu datang melakukan terawangan, dia berharap ada entitas yang super kuat gitu kan, yang overpower di dalam benda yang dia miliki. Nah, ternyata ketika Mbak Wira melakukan pengecekan secara visualisasi, Mbak Wira tidak mendapati kodam apapun dalam benda ini. Sehingga fix dari energi kodam juga tidak ditemukan, dari visual juga tidak ditemukan, sehingga memang benda ini tidak berkodam. Ya. Nah, ada metode terakhir yang Mbak Wira gunakan, dan metode ini hanya digunakan apabila dua metode sebelumnya menyatakan, menghasilkan, mengeluarkan hasil bahwa benda ini tidak berkodam. Namanya metode injeksi energi. Jadi benda itu akan Mbak Wira injek dengan energi khusus yang telah dibentuk. Jadi sebenarnya Mbak Wira juga mengeluarkan tulpa. Untuk apa? Untuk memancing, menarik agar kodamnya itu atau entitas apapun yang bersemayam dalam benda ini itu mau keluar, mau mendekat dari ya dimensinya, dimensi energi ya. Jin itu ada di dimensi energi, mau mendekat ke dimensi kita, dimensi materi.
Nah, ternyata benda ini setelah Mbak Wira injek dengan energi beberapa kali, Mbak Wira tidak mendapati feedback apapun. Hal ini menjadi jelas bahwa memang benda dari Pak Cik nomor 5778 ini kosong, tidak berkodam gitu ya. Baik teman-teman semua, itu tadi yang bisa Mbak Wira sampaikan dari terawangan cincin kuno ya milik Pak Cik dari Malaysia yang mengandung tulpa gitu ya. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih Pak Cik. Selamat malam.